Halo, perkenalkan saya Muhammad Arira Fitra atau Bire dari Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Hari ini kita sedang melaksanakan atau menggelar pendidikan Bapor di FGSPB sebagai anggota dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Pendidikan hari ini tentu saja sangat menarik ya, karena diikuti dengan peserta yang baru yang belum pernah mengikuti pendidikan Bapor sebelumnya. Semangatnya sangat luar biasa, kemudian keseriusan belajar dan kesungguhan belajarnya sangat baik dalam pendidikan pada hari ini. Semoga dari hasil pendidikan pada hari ini akan terlahir kader-kader buruh yang maju, yang mampu menopang kerja-kerja organisasi keserikat buruhan dan juga mampu menopang agenda perjuangan rakyat multisektor, karena diharapkan kaum buruh dapat memimpin perjuangan rakyat di kemudian hari, dan tentu saja itu harus ditopang dengan kemajuan kesadaran, kemajuan ideologisasi dari kader-kader buruh itu sendiri. Dan kita juga berharap ke depan pendidikan-pendidikan seperti ini bisa dilaksanakan atau digelar secara berkelanjutan agar supaya pendalaman materi, perluasan materi yang didapatkan bisa bertambah. Ini adalah satu contoh yang baik bagi serikat buruh untuk terus mengadakan pendidikan dalam rangka memberikan perspektif dalam menopang kemajuan bagi anggota di GSPB dan KPBI itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Oke ya. Kemudian tujuannya adalah untuk menjaga kesolidan organisasi terhimpun dalam KPBI. Ya. Jadi kita berharap dengan banyaknya pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan, ada penajaman, penambahan kesadaran dari kader maju atau Bapor itu dapat kemudian terhimpun dalam satu badan yang solid, satu organisasi yang solid, ya, untuk sama-sama kita saling menopang dalam rangka membesarkan, baik itu konfederasi atau federasi. Itu pasti akan sama-sama berimbas. Membesarnya federasi pasti akan membesar konfederasi. Membesar konfederasi udah pasti federasinya besar. Ya, jadi Bapor itu dia harus terbangun kesadarannya, memiliki jiwa yang solid dalam satu kekuatan. Mampu menjunjung tinggi nama baik dan integritas organisasi. Nah, tadi nama baik, menjunjung tinggi nama baik itu kan tadi. Ya. Nama baik akan terbangun kalau kader-kader majunya memiliki kapasitas, pengetahuan dan pengalaman yang maju. Tadi, ya. Sekarang sedang terjadi kenaikan harga telur di kampung kita. Ada ibu-ibu nanya, ya kan? Bang, ini kenapa sih bang kok harga telur ini naik begini-begini? Alah, nggak tahu lah bu, lah itu urusan mereka-mereka yang di atas sana. Sederhana aja. Tapi bang, ini kok harga telur naik sih bang? Iya bu, jadi begini. Kemarin itu kan ada kebijakan di mana Prabowo baru saja mengeluarkan bahwa harga kebutuhan pokok itu harus dinaikkan, karena kenaikan harga kebutuhan pokok ini dia dalam rangka untuk menopang agenda makan siang bergizi. Makan siang bergizi ini bu, bukan hanya telur yang naik, tapi juga banyak pemotongan efisiensi di pemerintahan, di subsidi-subsidi rakyat, pendidikan, apa dan lain-lain. Nah, jadi memang inilah rezim yang ada sekarang ini bu, inilah kekuasaan yang ada pada sekarang ini. Berbeda kan? Ya. Penilaiannya berbeda nggak? Berbeda. Nah, kalau penilaian akan lebih baik penilaian yang pertama atau yang kedua? Pasti yang kedua. Kalau kita sudah sampai kepada tahap itu, Bapor-Bapor mampu mengorganisir nggak? Mestinya mampu. Karena apa? Orang yakin sama dia. Boleh tuh abang itu tuh. Boleh tuh dia tuh. Orang rakyat tuh percaya sama kita. Rakyat percaya sama buruh. Rakyat percaya sama Bapor. Karena tadi memiliki kecakapan, keterampilan dan pengetahuan yang luas. Ya. Maka dari itu tadi pendidikan berkala itu menjadi harga mati.
Kemudian target, ya, dari apa yang terus-menerus kawan-kawan ingin lakukan ke depan itu targetnya setiap Bapak memiliki kesadaran perjuangan kelas buruh tadi sudah. Setiap Bapak memiliki tanggung jawab terhadap arahan dan instruksi organisasi. Inilah yang dimaksud dengan tadi sendem. Ya. Kita semua memiliki tanggung jawab, ya, terhadap arahan-arahan organisasi. Kalau tidak, maka dia akan bergerak secara sporadis. Dia akan bergerak secara serampangan aja, semau-maunya aja, ya. Tidak mengikuti arahan-arahan. Nah, Bapor itu ditargetkan dia harus memiliki tanggung jawab terhadap arahan dan instruksi organisasi. Bahkan kepada satu fase mestinya instruksi ini udah nggak dipakai. Instruksi ini kan sebenarnya masih menunjukkan bahwa masih harus ada arahan. Pada satu fase buruh nggak mesti lagi diinstruksikan, dia sudah sadar akan perjuangannya. Misalkan kawan-kawan di level federasi sama di level PUK, ya, melihat satu persoalan, ada persoalan kawannya, dia nggak lagi menunggu arahan instruksi organisasi, tapi dia sudah jalan sendiri melakukan advokasi pembelaan. Itu ada satu tahap kemajuan dari perjuangan buruh. Nanti di satu fase yang lainnya terhadap perjuangan multisektor juga hendaknya kawan-kawan sudah maju, memiliki kemampuan menganalisa, ya. Tadi dalam setiap gejala-gejala sosial yang ada, hendaknya Bapor memiliki kecakapan dalam menganalisa. Meskipun memang proses penajaman analisa itu dia harus dilatih. Proses penajaman analisa itu dia harus dipersenjatai dengan cara berpikir. Karena analisa itu banyak jalurnya. Sudah pernah berdiskusi cara berpikir? Metode berpikir? Belum. Nah, nanti akan sampai ke sana mestinya. Jadi analisa banyak. Ada analisanya yang berbasis tahayul, iya kan? Keagama yang masih bersifat adat gitu. ya mistis, tahayul mistis, yang masih mengawang-awang itu. Apa iya apa enggak ya. Tapi ini kita bukan sedang bicara soal lu percaya Tuhan apa enggak ya, atau percaya agama atau enggak, tapi kita sedang berbicara soal cara berpikir. Ada yang cara berpikirnya serampangan aja, ya. Ada yang cara berpikirnya kritis. Itu kan daya analisa. Nah, meskipun tadi disampaikan nanti proses analisanya mesti dikembangkan, cara berpikirnya mesti dikembangkan. Kaum buruh mestinya menggunakan basis analisa yang mana yang ia gunakan, ya. Karena itu sebagai senjata bagi kaum buruh untuk melihat persoalan-persoalan itu terjadi secara objektif. Misalkan persoalan upah murah, ya, bagi orang yang mistis, dia memandang upah murah itu apa? Ya udahlah, memang nasib ya. Asal namanya segitu, Memang udah rezekinya segitu ya. syukur. Ada yang serampangan aja, wih, ya udahlah, lumayan lah, kita masih banyak loh di luar sana orang yang lebih jauh dari kita. Ya. Yang kritis, kok kenapa upahnya murah? Oh, apa? Ini karena ada kebijakan. Kebijakannya apa? PP 78, Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa kok ada Undang-Undang Cipta Kerja? Siapa yang bikin? Oh, pengusaha. Kenapa pengusaha? Oh, pengusaha ini
supaya untungnya semakin besar, dia bisa bayar semakin murah, makanya dia buat kebijakan itu dibuat oleh negara. Daya kritis, mana yang mau kita gunakan? Ya, misalkan seperti itu kan. Nah, jadi analisa juga nanti diperlukan pendalaman soal kemajuan atau metode cara berpikir kita. Karena analisa bagi perjuangan kelas pekerja itu sangat penting. Ya, dalam setiap tahap sejarah peradaban perkembangan umat manusia ini, dalam setiap satu peristiwa pasti menimbulkan satu proses analisa untuk kemajuannya. Ya kan? Misalkan orang yang dari tadinya tidak pakai baju, ya, kemudian dari gejolak alam terus salju, hujan, dingin, tubuhnya mulai, wih kok kayaknya dingin ya. Mulai menganalisa, ada goa-goa, masuk goa lah coba. Oh ternyata di goa ini hangat. Menganalisa lagi kok ini ada hewan-hewan, kulitnya kok agak tebal ini. Cobalah gua pakai kulit hewan ini, pakailah baju dia melindungi dari hangat. Selalu ada proses analisa kan. Kawan-kawan juga dalam aktivitas kerja kan juga ada analisa. Yang tadinya bekerja, wih kayaknya nggak adil nih, begini-begini aja nih kerja. Wah ini kayaknya gua harus bangun serikat nih, harus organisasi, harus ngajak kawan. Dia pasti dalam setiap peristiwa pasti akan menimbulkan perkembangan analisa, ya, dari masyarakat atau dari manusia itu sendiri. Nah tinggal nanti arah analisa, ketajaman daya analisanya itu tadi yang mesti diperhatikan. Ya, kita mau pakai yang mana. Jadi Bapor harus sudah memiliki kemampuan menganalisa. Karena dia kader maju, enggak lagi hanya sebatas masa. Kalau masa, apa yang terjadi? Ya nerimo wae, Ikut jalan hidup. ngikut